Radio Suara Sidoarjo ya. Iya. Ini Mbak Atika. Benar sekali. Terima kasih ya Pak Roid sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di Suara Sidoarjo pagi ini. Dan ini mumpung karena saya sudah lama nggak ketemu dan ya meskipun Syawal udah lewat ini ya. Saya ingin mengucapkan dulu minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya Pak Roid. Oh iya, sama-sama. Iya. Bukan salam, bukan salah, pokoknya jalur maaf gitu ya. Iya benar. Baik, ya Pak Roid ini kabar yang kami terima terkait Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sidoarjo ini yang melonsing rumah solusi UMKM Pak Roid ya. Boleh dijelaskan dulu nih, rumah solusi UMKM itu apa sih sebetulnya? Oke, jadi gini Mbak, sekarang memang kondisi pandemi dan lain sebagainya ini kan banyak berdampak negatif terhadap usaha khususnya UMKM kita. Walaupun secara nasional mungkin perannya masih lebih bagus daripada kalangan yang industri yang lebih besar misalnya ya, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Rumah solusi ini dibuka oleh Kadin Sidoarjo dalam rangka 3 hal sebenarnya Pak. Yang pertama menyangkut pendampingan UMKM, kemudian yang kedua permodalannya UMKM, dan yang ketiga pemasaran dari UMKM. Nah, untuk yang pendampingan ini menyangkut di dalamnya misalnya soal perizinannya UMKM, soal pelatihan packagingnya, mungkin produksinya dan lain sebagainya. Kemudian yang soal permodalan mencarikan modal yang bunga murah atau bahkan kalau yang mikro itu tanpa bunga malahan. Kalau yang kecil, usaha kecil menengah mungkin bunganya yang murah. Kita carikan sumber-sumbernya gitu ya. Terus yang ketiga soal pemasaran. Nah, pemasaran ini secara lokal memang kita agak berat dalam artian selain daya beli masyarakat lokal ini juga masih bermasalah. Kemudian datangnya barang-barang impor juga yang relatif lebih murah gitu ya. Dan lebih banyak menarik minat orang-orang dalam negeri, orang lokal. Maka kita berusaha mencari peluang atau niche kita cerukan lah gitu ya di luar negeri. Oleh karena itu dalam hal pemasaran ini kita ingin sedikit merubah orientasi penjualan atau mindset daripada UMKM kita. Walaupun barangmu sedikit, yang penting itu awet, ya bisa diekspor, udahlah dijual di luar negeri aja, cari pasarnya di sana. 1 kilo sudah bisa jual ke luar negeri. Kenapa harus nunggu misalnya 1 kontainer dan lain sebagainya? Tidak usah, kita merubah diri. Kalau orang lain menjual barangnya di kita, maksudnya orang luar negeri ya, kita juga harus bisa jual barang kita dong ke mereka gitu. Intinya poinnya di situ untuk merubah mindset itu. Jadi inilah yang sedang dibuka oleh Kadin Sidoarjo dengan nama Rumah Solusi UMKM. Tepatnya di kantor kita Mbak, di Kadin Jalan Wijaya Kusuma nomor 6, Sekardangan Sidoarjo. Baik, ya. Jadi ini semua bisa para pelaku UMKM itu harus terdaftar dulu kah untuk bisa mendapatkan bimbingan begitu dari Rumah Solusi UMKM? Iya, biasanya kan normalnya begitu, menjadi anggota Kadin kan itu. Atau untuk UMKM untuk jadi anggota Kadin itu bayarnya iurannya itu cuma 20.000 kalau tidak salah Mbak. Per bulan ya? Murah sekali kan. 20.000 ini untuk per bulan, Abah? Setahun. Oh, per tahun. Tahun. 1 tahun. Untuk UMKM ya. Iya. Kalau usaha kecil lebih tinggi lagi, menengah lebih tinggi lagi gitu ya. Oke. Istilahnya masih terjangkau ya, Bah ya. Kan tidak memberatkan juga itu. Oke. 20.000 per tahun ini sudah menjadi anggota dari binaan dari Kamar Dagang dan Industri Sidoarjo, Kadin Sidoarjo gitu ya. Iya. Itu modelnya nasional, jadi daftarnya itu online. Jadi tidak mendaftar ke kantor Kadin, tapi minta nomor linknya aja, nanti dapat link itu. Oke. Ada sinergi juga kah dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait hal ini? Oh iya, tentu. Yeah. Misalnya soal menyangkut tadi saya sampaikan soal perizinan. Perizinan ya tentu saja kita harus komunikasi, berkonsultasi dengan
bagian perizinan. Walaupun sekarang sudah banyak online juga, tapi kan kita perlu hal-hal perizinan apa saja yang harus diperoleh untuk kepentingan yang ini, dan kepentingan yang ini kan beda-beda itu. Konsultasinya tetap dengan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Oke, baik. Nah, Abah tadi yang menarik juga disampaikan bahwa sebetulnya ini bukan dibantu dalam hal untuk memperbaiki produk dan juga mungkin kemasan dan lain-lain, tapi juga terkait dengan pemasaran. Nah, ya salah satu pemasaran yang disebutkan tadi adalah sampai ekspor begitu. Nah, langkah Kadin sendiri untuk membuka keran ekspor bagi para pelaku UMKM ini seperti apa, Abah? Jadi gitu, ini ada semacam pelatihan memang, karena ini menyangkut digital ya, semuanya online ya gitu ya. Pelatihan itu kita adakan sekitar 4 hari di kantor Kadin sana. Nah setelah itu mereka praktek menjual barangnya sendiri. Pesertanya memang harus punya barang sendiri, IKM ya, industri kecil menengah yang punya produk sendiri, yang kemungkinan diekspor tidak basi gitulah ya. Jadi menyangkut yang makanan boleh, tapi makanan tidak awet gitu kira-kira. Oke, frozen gitu ya? Pakaian apa segala macam otomatis bisa kan gitu. Jadi kita ajari, di training selama 4 hari. Setelah itu mereka dipersilakan untuk berjualan. Setelah mereka ada pembeli, bisa dikirimkan melalui istilahnya kargo yang kita carikan yang paling murah lah gitu ya. Ya. Nah, gitu proses ininya, Mbak, untuk yang ekspor itu. Nah, mereka nanti kalau misalnya ada kendala di tengah jalan, suatu saat dia tetap konsultasi tanpa tanpa biaya, tanpa setiap saat gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Tidak saya kok begini, ada hambatan di mana, di sini kan itu ya. Nah, itu langsung bisa konsultasi setiap saat. Setelah di training tadi itu ya. Ini berarti di Wijaya Kusuma 6 Sekardangan ini dari jam kerja ya, Bah ya? Jam berapa itu dari jam pelayanannya? Biasanya libur. Oh, hari apa liburnya? Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu, oke. Oh iya, oke. Abah, saya dengar kabar juga ada kerjasama dengan ACT ya, Bah ya? Ini seperti apa kerjasamanya? Oh ya, kalau sama ACT itu yang saya katakan untuk mikro ya, usaha mikro itu kerjasamanya gini. ACT itu punya program namanya Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia gitu ya. Itu programnya ACT. Tapi kan ACT ini punya punya dermawan masuk ke situ, tapi kan nggak punya orang, nah, kira-kira gitu ya. Sehingga kerjasama dengan Kadin sebagai penyalur sekaligus pendamping. Disalurkan kemana, tim kita yang mencarikan, kasihkan orang ini. Setelah dikasihkan, disalurkan, didampingi supaya itu betul-betul meningkatkan produktivitas mereka, tidak dipakai untuk konsumsi bantuannya itu, karena wakaf modal namanya. Wakaf modal ya? Wakaf modal. Okay. Usaha Mikro Indonesia, WM-UMI singkatannya. Nah, jadi itu model kerjasama ini. Sampai berapa banyak itu nanti untuk yang disalurkan oleh ACT? Tahun ini kita mungkin sampai 600 sampai 1000-an lah, antara 600.000 usaha mikro. Nanti dilanjutkan tahun berikutnya sampai mencapai 6.000 sampai 10.000 usaha mikro. Banyak juga ini Abah itu ya? Selain pinjaman modal, ada juga gerobak gratis. Jumlahnya mungkin hampir sama lah. Itu, tapi memang yang sudah terrealisasi sampai hari ini, pinjaman modal itu baru untuk 75 orang sejak April kemarin ya, akhir April. Yang gerobak baru 15-an gerobak. Nanti insya Allah terus lanjut, tiap seminggu sekali ada pencairan bantuan, mungkin ada bulan sekali ada gerobak dan lain sebagainya gitu. Itu masih jalan terus dan baru mulai April karena 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Baik, Abah, ini terkait dengan program ACT maupun tadi untuk rumah solusi UMKM ini yang bisa untuk datang ke sana atau mendaftarkan itu, apakah mereka yang ber-KTP Sidoarjo atau bisa kalau misalkan mereka itu domisili Sidoarjo, misalkan KTP-nya ternyata masih daerah lain begitu, Abah? Itu kaitannya dengan nanti kan keanggotaan. Iya.
Jadi keanggotaan itu otomatis kalau orang Sidoarjo ya anggota Kadin Sidoarjo kan gitu. Kalau orang lain, KTP lain, Surabaya atau Pasuruan otomatis kan masuk ke anggota sana. Nah, sementara yang dilayani oleh Kadin Sidoarjo khususnya yang Sidoarjo kan gitu loh. Kalau pakai surat keterangan domisili bisa nggak ya, Bah? Sementara ini domisili itu nanti dia itu pada saat dia mendaftar sebagai anggota karena ini linknya akan terpusat. Jadi harus sesuai KTP ya. Ini bisa menerima atau enggak kan itu aja. Kalau dia jatuhnya nanti sebagai anggota Kadin Sidoarjo ya enggak ada masalah. Dari kartu anggotanya kan kelihatan. Dia bisa masuk anggota Kadin Sidoarjo. Kalau bersih ya bersih kan gitu. Jadi tetap mengikuti KTP ya. Kenapa? Tetap mengikuti KTP terkait nomor induk kependudukan. KTP mungkin coba aja kalau ada domisili barangkali bisa. Soalnya itu kan ngisi form gitu ya. Iya, isi form. Itu tadi. Diisi apa yang dibutuhkan di situ. Kalau misalnya yang dimasukkan KTP ya mungkin alamat KTP, yang dimasukkan mungkin domisili mungkin domisili gitu. Saya sendiri nggak pernah sih nggak praktek langsung sih harus. Buka aja itu di linknya aja. Ya, baik. Itu nama untuk linknya Rumah Solusi UMKM gitu ya? Bukan. Ini pendaftaran kalau untuk Rumah Solusi UMKM itu kan Sidoarjo aja yang itu langsung kalau datang ya. Anggotanya yang link pusat. Nah kalau yang Sidoarjo itu nomor HP penanggung jawabnya ada. Nanti saya kirim atau ya apa? Saya buka. Ini. Boleh, nanti dikirimkan ke redaksi Suara Sidoarjo. Jadi nanti kita akan informasikan melalui media sosial kami ya Bapak ya. Abah jadi ada melalui Facebook, Twitter, dan Instagram. Itu nomor media yang komunikasi itu yang nomor yang mana ini? Yang pakai nomor ini bukan? Nanti lewat Panji bisa Pak, Abah. Melalui Mas Panji. Baik. Wah luar biasa. Salah satu inovasi solusi lagi yang hadir untuk para pelaku UMKM. Apalagi Sidoarjo sudah terkenal dengan banyaknya para pelaku UMKM. Sidoarjo kota UMKM gitu katanya ya. Baik Abah, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk warga masyarakat Sidoarjo, terutama juga para UMKM, pelaku UMKM yang ada di Sidoarjo, silahkan. Jadi gini, UMKM tetap saya selalu pesankan yang pertama adalah optimisme untuk berusaha itu selalu ada jalan. Karena memang namanya pengusaha itu istilahnya 1000 akal itu apa jenis? 1000 akal itu orang pengusaha itu harus banyak akalnya lah gitu ya. Jadi kebentur di satu tempat, terhalang di satu tempat, harus cari jalan lainnya. Seperti air mengalir, kalau ada bolongan sekecil apapun dia lewat gitu. Nah ini selalu optimis, kemudian selalu ada cahaya di ujung lorong gitu ya, selalu ada harapan. Dan jangan putus asa, jangan berkecil hati, buka pikiran, jangan menutup diri gitu ya. Kira-kira itu anunya. Semua informasi kumpulkan dan dalami. Barangkali di situ ada celah-celah yang kita tidak melihatnya sebelumnya. Baik. Jadi kayak ini kita buka rumah solusi. Nah, lalu dengar aja, cari itu apa bisa memberikan manfaat untuk usaha Anda atau tidak. Misalnya contohnya gitulah dan konkretnya gitu ya. Baik, Abah Roid, terima kasih banyak atas waktunya, sharing dan juga informasi yang sudah disampaikan. Semoga selalu sukses, selalu juga untuk Rumah Solusi UMKM, semoga sesuai dengan tujuan dan harapannya juga oleh Kadin Sidoarjo. Terima kasih banyak Abah Roid, sampai jumpa lagi. Salam sehat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.